Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sukuk, di mana beberapa waktu lalu kita sempat melihat beberapa contoh dari sukuk ya pada saat mempelajari pesaka. Nah, di sini sukuk kita akan bahas secara detail. Yang pertama dari sisi definisi, yang kedua dari karakteristik, ketiga dari jenis-jenis sukuk, kemudian yang keempat siapa sih pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Kemudian kita juga meminta untuk membandingkan sukuk dan obligasi seperti apa, kemudian mekanisme penerbitan sukuk ini bagaimana, dan akuntansi sukuk yang harus kita catat itu apa saja, kayak gitu. Kemudian untuk yang pertama gitu, secara definisi sebelumnya kita sudah mengenal bahwa sukuk ini adalah obligasi syariah, di mana menurut fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002, obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Gitu ya. Jadi kalau misalnya obligasi yang konven biasanya berupa bunga gitu ya, bukan bagi hasil tetapi merupakan bunga. Nah, kalau obligasi syariah di sini berupa bagi hasil, margin atau fee gitu. Kemudian pokoknya juga dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian sukuk menurut PSAK 110 adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. Yang pertama, aset berwujud tertentu, yang kedua, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, serta kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, di sini pengertian sukuk ada juga menurut AAOIV, di mana sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang mewakili kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset berwujud, nilai manfaat dan jasa-jasa atau servis, atau kepemilikan atas aset dari proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Gitu ya secara definisinya. Nah, di sini sukuk masuk dalam surat berharga syariah negara, di mana SBSN ini merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang asing maupun valuta asing. Karakter dari SBSN ini yang pertama, pendapatannya berupa imbalan gitu ya, margin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan, terbebas dari unsur riba, gharar dan mesyir, penerbitannya melalui wali amanat, serta memerlukan underlying aset atau jaminan gitu ya. Aset yang dijaminkan apa nih untuk menerbitkan surat berharga syariah negara ini. Kemudian yang kelima, menggunakan proseed harus sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya, karakteristik dari sukuk ini adalah yang pertama, sukuk merupakan sertifikat bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, di mana imbalan hasil sukuk berupa sewa, margin, atau bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan. Yang ketiga, sukuk ini bebas dari unsur riba, gharar, dan mesyir. Kemudian yang keempat, memerlukan special purpose vehicle gitu ya, dimana sukuk ini membutuhkan special purpose vehicle untuk menerbitkan sukuk gitu ya. Jadi special purpose vehicle ini merupakan suatu perusahaan khusus yang didirikan sebagai lembaga penerbit sukuk, kemudian menggunakan underlying asset atau aset yang dijadikan sebagai base atau dasar penerbitan sukuk, biasanya disebut sebagai jaminan atau underlying asset. Nah, di sini
Tujuan dari penerbitan sukuk biasanya diversifikasi sumber pembiayaan anggaran gitu ya, yang banyak dilakukan oleh pemerintah untuk menjangkau pembiayaan yang lebih luas, maka mereka menerbitkan sukuk gitu untuk para investor muslim. Kemudian memperluas basis investor, jadi investornya tidak terikat hanya investor yang sifatnya konvensional saja, tetapi untuk investor yang sudah berorientasi pada prinsip syariah pun mereka mampu memanfaatkan sukuk ini. Kemudian mengembangkan pasar keuangan syariah sebagai salah satu bentuk diversifikasi dari instrumen investasi di pasar keuangan syariah. Sukuk ini masih menjadi primadona gitu ya. Banyak yang orang lebih senang, saya mau belinya sukuk aja kayak gitu. Menciptakan benchmark serta mengembangkan instrumen investasi berbasis syariah. Gitu ya, ini tujuan dari penerbitan sukuk. Kemudian jenis obligasi sukuk ini ada sukuk ijaroh, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk istisna gitu ya. Yang paling banyak diterbitkan yang mana gitu ya, yang paling banyak sukuk ijaroh dengan sukuk mudharabah gitu ya, yang umumnya sering diterbitkan oleh pemerintah atau misalnya oleh perusahaan swasta lain seperti Indosat gitu ya, salah satu perusahaan yang menerbitkan sukuk. Nanti teman-teman bisa browsing perusahaan apa saja sih yang pernah menerbitkan sukuk. Kemudian ini juga ada beberapa yang mengatakan ada 6 jenis akad sukuk yang digunakan dalam pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia. Ini diakses dari Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah sukuk ijaroh, di mana perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberian jasa atau muzir dan pihak penyewa atau pengguna jasa atau mustajir untuk memindahkan hak guna manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Kemudian di sini istisna gitu ya, berkaitan dengan perjanjian atau akad antara pihak pemesan atau pembeli atau mustahni dan pihak pembuat atau penjual atau sani untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian ada lagi akad kafalah, di mana perjanjian atau akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain gitu ya. Kemudian mudharabah, di sini perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Sedangkan untuk musyarakah di sini kerjasama antara kedua belah pihak dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Dan terakhir adalah akad wakalah. Di sini berkaitan dengan perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa gitu untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Jadi kalau yang di PJOK nomor 18 tahun 2015 penerbitan sukuk ini ada 6 jenis akadnya gitu ya kalau dilihat di dalam Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk jenis obligasi di sini yang pertama ada obligasi sukuk mudharabah gitu ya, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sehingga pendapatan yang diperoleh investor atau obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten gitu. Biasanya ini kaitannya dengan sukuk tabungan. Sukuk berikutnya adalah ijaroh, ini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap gitu atau fix berupa fee ujaroh atau pendapatan sewa yang besarnya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Nah, ini juga yang umumnya banyak diterapkan di Indonesia gitu ya. Selain sukuk tabungan ada juga sukuk ijaroh.
kayak gitu. Karena dari mekanisme perhitungannya Fijaro ini nilainya adalah tetap dan dapat diketahui besarannya sejak awal memberikan obligasi. Berbeda dengan yang tabungan karena dia bergantung pada pendapatan tertentu dari emiten tersebut. Kemudian obligasi musyarakah di sini berkaitan dengan obligasi yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah. Gitu ya, berarti ada kerjasama di mana kedua belah pihak menggabungkan modal untuk membangun proyek tertentu atau mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Kemudian untuk obligasi syariah yang terakhir adalah istisna. Di sini obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan suku, kamu bisa akses sendiri saja nanti. Kemudian ini perbedaan antara obligasi syariah dan konvensional. Di mana yang pertama, obligasi syariah atau sukuk ini penerbitnya adalah pemerintah atau korporasi juga boleh gitu ya. Obligasi konvensional juga sama, ada pemerintah dan obligasi dan korporasinya. Mohon maaf. Kemudian instrumennya di sini sifat instrumennya ada sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset. Kemudian untuk yang konvensional hanya instrumen pengakuan hutang saja. Penghasilan obligasi syariah atau sukuk ini memiliki imbalan bagi hasil atau fee, tetapi untuk konvensional bunga atau kupon serta capital gain saja. Jangka waktunya pendek dan menengah untuk yang sifatnya syariah, tetapi untuk yang konvensional sifatnya menengah dan panjang. Underlying aset kalau yang syariah sangat diperlukan, tetapi yang konvensional tidak diperlukan. Kemudian pihak yang terlibat di obligasi syariah ada isu atau penerbitnya, kemudian SPV perusahaan yang menerbitkan sukuk, ada investor dan ada trustee-nya, kemudian ada obligor dan investor saja untuk obligasi konvensional. Price-nya di sini obligasi syariah dan konvensional keduanya sama-sama menggunakan market price atau harga pasar. Investor ini juga sifatnya kalau sukuk ada islami dan konvensional, tetapi kalau yang konvensional investornya hanya yang berbasis konvensional aja pastinya. Kemudian untuk pembayaran bunga di sini untuk obligasi syariah atau sukuk adalah balet atau amortisasi, tetapi kalau yang konvensional juga sama ya, balet atau amortisasi juga gitu. Terus penggunaan hasil penerbitannya di sini untuk obligasi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, kalau yang konven bebas. Dasar hukumnya obligasi syariah berdasarkan undang-undang, yang konven pun juga sama berdasarkan undang-undang. Metode penerbitannya di sini juga sama, lelang, book building, serta private placement. Ketentuan perdagangannya dapat diperjualbelikan atau tradable. Keduanya sama, dokumen yang diperlukan, dokumen pasar modal, serta dokumen syariah, tetapi untuk yang konvensional terbatas hanya dokumen pasar modal saja. Kemudian syariah endorsement-nya perlu dong untuk obligasi syariah, tetapi untuk yang konvensional tidak. Seperti itu. Nah, berikutnya tadi pihak yang terlibat ada obligor, special purpose vehicle, serta investor. Di sini untuk obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbalan hasil sukuk yang diterima atau yang diterbitkan. Dalam hal penerbitan sukuk oleh negara, yang bertindak sebagai obligor adalah pemerintah. Gitu ya, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbalan hasil sukuk yang diterbitkan dikatakan sebagai obligor. Kemudian special purpose vehicle-nya ini adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk. Gitu ya, memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk serta sebagai counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat atau trustee yang mewakili kepentingan investor. Nah, investor ini sendiri merupakan pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak kepemilikan atas underlying aset yang tidak dibagikan. Oleh karena itu, investor berhak mendapatkan imbal hasil berupa sewa, margin, atau bahkan bagi hasil bergantung pada jenis sukuknya. Kayak gitu ya. Kemudian penggunaan underlying aset ini di mana aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar atas penerbitan sukuk
yang akan menjadi objek perjanjian akad gitu ya, atau underlying asset. Nah, dalam hal sukuk al-ijarah muntahiyah bitamlik atau al-ijarah sell and leaseback, penjualan tidak disertai dengan aset yang penyerahan fisik aset, tetapi yang dialihkan adalah hak manfaatnya gitu ya, sedangkan hak kepemilikannya tetap pada si obligor gitu. Terdapat akhir periode sukuk, kemudian SPV mewajibkan menjual kembali aset tersebut kepada obligor. Dalam hal musyarakah dan mudharabah atau istisna, tidak diperlukan adanya transaksi pengalihan aset pada awal penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah berupa aset berwujud dan atau juga aset tidak berwujud, termasuk proyek yang akan sedang dibangun. Seperti itu. Nah, untuk syariah compliance-nya, penerbitan sukuk harus mendapatkan pernyataan syariah compliance, di mana untuk meyakinkan investor bahwa sukuk yang diterbitkan telah distruktur sesuai dengan syariah. Pernyataan syariah compliance tersebut bisa dari individu yang diakui luar pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah. Misalnya di Indonesia dikenal dengan DSN, kemudian untuk sukuk internasional diperlukan ahli atau lembaga syariah yang sudah diakui oleh komunitas syariah internasional. Misalnya seperti IIFM. Gitu. Nah, ini contoh untuk mekanisme penerbitan sukuk al-ijarah muntahiyah bitamlik. Ada obligor gitu ya. Pertama ada obligor, SPV sama pemegang sukuk. Langkah 1 dibentuklah pembentukan SPV, kemudian ada purchase arrangement atau agreement gitu ya. Di sini ada purchase agreement, kemudian ada purchase undertaking. Gitu, ini sebagai tahap 2. Tahap 3-nya SPV menerbitkan sukuk kepada para pemegang sukuk, kemudian SPV ini juga berperan sebagai ijarah agreement serta servicing agent agreement gitu ya. Berarti SPV ini dia sifatnya sebagai penerbit, di mana mereka sebagai perantara yang menghubungkan antara obligor, kalau misalnya dari obligornya adalah pemerintah dan pemegang sukuknya adalah masyarakat. Kemudian di sini berikutnya untuk pembayaran imbalan, obligor ini memberikan imbalan kepada SPV, sedangkan SPV berperan sebagai distributornya gitu ya, atau mendistribusikan kepada para pemegang sukuk. Kemudian untuk pembayaran pokok, di sini pembayaran pokok itu ada uang masuk nih dari si pemegang sukuk kepada SPV. Nah, SPV-nya itu harus menyetorkan kepada si obligor. Gitu, berapa pokok yang diberikan oleh para pemegang sukuk, kayak gitu ya. Kemudian untuk akuntansi penerbitan, di sini untuk sukuk ijaroh, pada saat yang pertama ketika menjual, maka kita munculkan kas atau bank kreditnya sukuk ijaroh gitu ya. Kemudian pada saat kita melakukan pemberian imbal hasil, namun kita belum realisasikan, maka muncul debitnya beban imbal hasil sukuk, kreditnya adalah utang imbal hasil sukuk. Nah, pada saat kita mau membayar, tinggal kita pindahkan hutangnya ke debit, jadi debitnya hutang imbal hasil sukuk, kreditnya adalah kas gitu, karena kita telah melakukan pembayaran. Kemudian untuk akuntansi penerbit bagaimana? Di sini untuk penerbitan sukuk mudharabah, di mana diakui pada saat entitas menjadi pihak terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal, biaya transaksi diakui secara terpisah dan dari sukuk mudharabah. Bagi hasil yang menjadi hak pemegang sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Nah, ketika ada sukuk mudharabah, kita sebagai penerbit debit kas, kreditnya sukuk mudharabah. Kemudian pada saat kita mau membagikan namun belum direalisasi, debitnya imbalan sukuk, kemudian kreditnya utang imbalan hasil sukuk, kayak gitu. Nah, di sini untuk penyajiannya bagaimana gitu ya. Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas, kemudian sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. Gitu ya. Jadi antara ijarah dan mudharabah di sini dia berbeda penempatan di laporan posisi keuangannya. Gitu. Kalau ijarah disajikan sebagai liabilitas, tapi yang mudharabah sebagai dana syirkah temporer atau dana pihak ketiga. Nah, pengungkapannya seperti apa?
Di sini untuk suku Kijaro, entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, uraian tentang persyaratan dalam penerbitan suku Kijaro, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besar imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lainnya. Penjelasan mengenai aset manfaat yang didapati penerbitan suku Kijaro itu seperti apa. Kayak gitu ya. Kemudian, untuk pengungkapan sukuk mudharabah, di sini uraian tentang persyaratan dalam penerbitan sukuk mudharabah termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu, serta persyaratan penting lainnya. Gitu. Kemudian penjelasan mengenai aset manfaat yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha, kecenderungan usaha, pihak yang mengelola jika dilakukan oleh pihak lain, dan seterusnya. Gitu ya, itu untuk akuntansi dari sisi penerbit. Nah, untuk investor bagaimana? Investor kita lihat pertama pengakuan dan pengukurannya. Entitas akan mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan. Gitu ya, berapa biayanya? Misal 10 juta ya, udah dicatat sebesar 10 juta. Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur dengan biaya perolehan atau diukur dengan nilai wajar. Nah, nanti mereka menyesuaikan. Gitu ya, umumnya menggunakan biaya perolehan. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dengan nilai nominal harus diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Kemudian yang keempat, kalau misalnya menggunakan nilai wajar, maka selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba atau rugi. Gitu ya, tadi kita sudah lihat ketika mempelajari laporan keuangan asuransi syariah, ada beberapa yang menggunakan nilai wajar, dia harus diungkapkan di dalam laporan laba rugi. Berikutnya untuk penyajian dari investor, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laporan laba rugi. Kemudian pengungkapannya, entitas mengungkapkan hal berikut. Pertama, klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan modal usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direklasifikasi jika ada, dan penyebabnya apa. Kemudian nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Gitu. Nah, untuk jurnalnya seperti ini ya. Untuk sukuk ijarah, jurnal akuntansi investornya yang pertama investasi sukuk ijarah pada kas. Gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan imbalan hasil tapi belum diterima, maka kita catat debitnya piutang imbal hasil, kreditnya pendapatan imbal hasil, dan ketika sudah direalisasi penerimaannya, kas didebet, kreditnya piutang imbal hasil. Nah, untuk sukuk mudharabah di sini ketika kita sudah terima investasi sukuk mudharabah pada kas, namun kalau kita belum tetapi sudah dicadangkan, maka piutang imbal hasil pada kreditnya pendapatan imbal hasil. Gitu. Kurang lebih contohnya seperti yang ada di sini untuk bedanya antara investor dengan si penerbit. Contoh ketika ada penerbit, dia melakukan penjualan sukuk, debitnya kas, kreditnya sukuk ijarah nilainya 50 juta. Gitu ya, tetapi kalau si pembeli atau investor dia beli nih, maka dia muncul debitnya akun investasi sukuk ijarah sebesar 50 juta, kreditnya karena dia beli maka kreditnya berkurang sebesar 50 juta. Gitu ya. Kemudian pengakuan imbal hasil, ketika ada imbal hasil di sini si penerbit sudah menghitung debitnya beban imbal hasil sukuk, kreditnya utang imbal hasil sukuk berapa, misalnya 5,10% per tahun, maka kalau hanya 1 bulan 1/12 dikali 5,10% dikali dengan 50 juta, hasilnya adalah 212.500.000. Nah, ini untuk sukuk akad ijarah gitu ya. Ketika ada investor mau mengakui gimana, ya udah dia tinggal catat piutang imbal hasil sukuk, kreditnya pendapatan imbal hasil sukuk, nilainya adalah 212.500. Kemudian yang terakhir ketika ada pembayaran, di sini debitnya utang imbal hasil 212.500, kreditnya kas
dengan nilai yang sama untuk si penerbit. Tetapi untuk si investor, dia debitnya kas, kreditnya piutang bagi hasil sukuk senilai 212.500. Seperti itu deh ya teman-teman untuk akuntansi sukuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.